Salam kasih Yesus Kristus, menyapa rekan-rekan Gerakan Pemuda GPIB seluruh Indonesia. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, kembali lagi dalam program SBP on the Weekend bersama saya, Vikaris Rapco Tarigan, dari GPIB Jemaat Ora et Labora Tanjung Balai Karimun, Mupel, Kepulauan Riau. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati dan diri kami. Seraya kami memohon agar tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami firman Tuhan, dan juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan pemuda sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-31 yang menyatakan demikian. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan roti untuk 2 hari kepadamu. Tinggallah di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menamainya mana? Warnanya putih seperti biji ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ya sobat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah Allah memelihara umat. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, orang Israel diberi makan oleh Tuhan berupa roti. Artinya orang Israel tidak perlu bersusah payah memikirkan apa yang hendak mereka makan, sebab setiap hari Tuhan menyediakannya bagi mereka. Dan untuk menikmati pemberian itu, Musa mengingatkan mereka untuk perhatikan perintah Tuhan. Mereka harus mengingat Sabat sebagai hari perhentian. Dengan memperhatikan perintah Tuhan bukan berarti kita memiliki tabiat malas dan hanya bersantai sambil menunggu pertolongan Tuhan datang. Kita harus tetap bekerja. Tuhan ingin menekankan bahwa umatnya harus beristirahat pada hari Sabat, sebagaimana halnya Ia beristirahat pada hari ke-7 setelah penciptaan. Umat Israel harus beribadah mengucap syukur atas pertolongan yang Ia telah berikan. Tuhan mau agar mereka bergantung hanya kepadanya. Meski perintah Tuhan diberikan bagi umat Israel, namun mereka juga pernah abai dalam melaksanakan perintah itu. Tuhan sudah mengetahui sejak semula bahwa kalau umatnya gagal melaksanakan hari Sabat, maka mereka akan menghabiskan jasmaniah dan rohaniah mereka
dengan terus-menerus mengkhawatirkan dan mengejar hal-hal duniawi. Apabila umat Tuhan gagal memberikan hati dan waktunya untuk Tuhan dan hal yang rohani, mereka akan mudah merasa lelah, capek, dan gampang kecewa, serta putus asa jika mengalami cobaan dan masalah. Tuhan adalah sumber kekuatan, Dialah penjaga kita. Jika kita menjauhinya, maka kita akan kehilangan semuanya itu. Hidup kita tidak hanya untuk roti saja, melainkan ada Tuhan yang harus disembah, yang mengontrol dan memelihara hidup kita. Mari pastikan untuk memberi satu hari khusus untuk beristirahat demi mendekatkan diri kepada Tuhan. Rekan-rekan gerakan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam setiap pergumulan dan juga tantangan hidup sebagai orang muda, tentu kita pernah merasa khawatir, layaknya bangsa Israel di tengah perjalanan. Tapi ketika bangsa Israel kemudian diberikan roti mana untuk mencukupi kebutuhan bangsa Israel, maka Tuhan yang sama pun akan menolong kita sebagai gerakan pemuda, agar kita hidup di dalam Tuhan, dan kita akan terjamin di dalam Tuhan. Maka gerakan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap berpegang pada Tuhan, dan kita tetap bersandar padanya. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati umatnya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyapa kami melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap berharap pada Tuhan, dan kami tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, dan Tuhan tetap memberikan kelegaan bagi kami. Tolong kami Tuhan dalam setiap kesesakan kami, dan kami percaya hidup kami dan juga seluruh aktivitas kami, itu semua Tuhan yang jamin dan Tuhan pelihara. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali di program SBP on the Weekend. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!